baik tahu. Ih, ngapain sih minum-minum gak sadar tuh. Kita memperlakukan orang tua kita itu kayak budak yang semaunya kita suruh nyuci lah, suruh masak lah. Seharusnya kita bantu orang tua, ringankan beban orang tua. Kalau orang tua kita nggak ada, baru kita menyesal. Nggak ada yang peduli sama kita. Kalau orang tua kita masih hidup sekarang ini, detik ini, pas kita pulang nanti yang kita temukan adalah batu nisannya. Pas kita pulang nanti orang tua kita lagi terbaring sakit di rumah. كنت بالأعتاب معترفا لعزيمي ذنبي مقترفا من بحار البدن معترفا برسول الله والبدوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Aduh, istirahat sebentar. Ya ampun, manis banget, keras lagi. Mas, Iya. bisa sanaan dikit minggir gitu. Kalau enggak nggak enak mas. Kenapa nggak boleh ya? Nggak boleh, cuman kita lari Enak tapi ini kak, itu yang membuat saya bahagia ini kak. Dari mana kamu tahu haram? Mas, maunya nggak enak, tolong Hah? jauhkan. Dari mana tahu ini haram? Itu nggak baik mas buat kesehatan. Emang dilarang ya? Iya, dilarang. Dilarang sama siapa? Islam nggak? Islam. Nah, kan kalau Islam pasti tahu dong kalau yang beralkohol itu nggak boleh. Oh gitu, aku nggak tahu kak. Aduh, Dia nggak usah diminum. tapi enak ini kak. Iya, nggak usah diminum. Ngapain kalian takut sama aku? Mas, nggak baik tahu. Tapi enak kok kak. Ingat orang tua di rumah mas, kasihan. Ingat orang tua di rumah, jangan dong bahas-bahas orang tua. Ya kan makanya kita kalau orang tuanya tahu pasti kecewa dong kalau anaknya minum di luar. Benar sih kak. Tapi ini yang membuat saya bahagia, membuat saya tenang. Tapi bahagianya sesaat loh mas. Gak buat selamanya bahagianya. Gak buat selamanya bahagianya. Pengaruh sama kesehatan mas. Enggak kasihan sama diri mas sendiri. Kasihan sih kak. Aduh, saya juga udah capek minum-minum. Gak usah takut sama saya, gak saya ganggu. Aja, baunya gak enak. Risih ya. Ya udah. Aduh, capek. Minum-minum terus. Mas udah berhenti minum. Tapi ini saya berhenti kak. Ya udah berhenti, jangan Tapi dipegang. enak. Iya, enggak usah. Merusak Merusak apa? kesehatannya. Merusak kesehatan ya, tidak baik ya. Aduh. Itu nggak baik tuh mas. Enak. Kasihan sama masnya. Kasihan sama masnya. Berarti kamu tuh sayang sama saya gitu. Kita peduli sama mas, Oh, makanya peduli. kita ngingetin. Ingatkan, nggak boleh di dalam Islam kalau yang ada alkoholnya. Gak boleh dalam Islam ya. Iya. Tapi enak kok ini kak. Sama mas, ih, Tuh, keras sih. mas udah nggak baik tahu. Ih, ngapain sih minum-minum? Minum gak sadar tuh. Udah Kenapa? dikasih tahu nggak usah minum. Kita ngingetin karena kita peduli mas. Kok masnya mau Aduh. ngeyel? Dikasih Kenapa? tahu lagi ini tuh. Tempatnya minum. Kamu sendiri sendiri nggak sih? Aduh, keras banget. Kenapa kalian siram saya? Biar sadar. Iya masnya kan sadar. Saya sadar kok kak. Dasarnya udah berhenti. Kali ini
nggak baik buat dikonsumsi. Dia gimana sih? Diingetin mau ngeyel terus. Duduk aja Pak, duduk aja gitu. Kenapa yang berdiri? Ya gimana kita mau duduk mas, orang-orang gini ya nggak nyaman. Nanti kalau kita kenapa-napa gimana? Saya janji gak bakalan ganggu kalian kok. Baunya nggak enak mas, kita risih. Iya, udah gak saya minum lagi kalau gitu Kak. Saya salah gitu Kak, saya ngaku salah. Jangan takut sama aku Kak ya. Saya itu hargai kalian cewek di sini. Ibu saya juga cewek. Pantasnya cewek itu dihargai, disayang, dijaga, bukan untuk dirusak Kak. Makanya saya itu nggak pernah dekat-dekat. Kan saya jaga jarak juga di sini Kak ya. Karena saya itu menghormati kalian sebagai wanita gitu. Dan mohon maaf Kak ya. Saya juga sayang sama orang tua. Terima kasih Kak, udah diingetin ya Kak ya. Nggak usah dulu mas. Iya, walaupun saya minum kayak gitu, saya masih sadar kok Kak. Beneran saya masih sadar gitu ya. Gimana caranya biar tenang Kak ya? Saya istighfar dulu ya. Ya istighfar banyak-banyak dengan Allah. Benar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Kalian sayang gak sama orang tua? Sayang banget ya. Coba kita renungkan sama-sama Kak ya. Kita dilahirkan ke dunia ini mengharap anak yang akan lahir adalah anak yang berbakti, yang nurut kepada kedua orang tua, yang selalu sayang kepada orang tua. Orang tua kita itu menyayangi kita dengan sepenuhnya Kak. Nggak ada yang terlewatkan. Kita dikandung di dalam perut 9 bulan 10 hari sama ibu kita. Kita dilahirkan, ibu kita rela memutuskan beribu-ribu urat yang dia putuskan untuk melahirin kita ke dunia ini. Tetapi pas kita lahir, kalau diberi pilihan sama Allah Subhanahu wa taala antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa bayinya, pasti ibu kita itu memilih menyelamatkan nyawa bayinya. Begitulah sayang ibu kita ke anaknya Kak. Kita semakin hari semakin besar, kita disusui selama 2 tahun sama ibu kita. Digendong ke sana ke sini, minta beli mainan, dikasih dituruti sama ibu kita, sama bapak kita. Kita semakin hari semakin dewasa. Ibu dan bapak kita selalu mengajari kita dengan kata-kata yang baik. Orang tua kita mati-matian mencari nafkah buat kita, buat anaknya, biar anaknya bisa makan, biar anaknya bisa sekolah, biar anaknya bisa kuliah sampai perguruan tinggi. Orang tua kita mencari nafkah bukan untuk dirinya, bukan, tetapi buat siapa? Buat anaknya. Tetapi kita sebagai anak masih aja durhaka sama orang tua, masih aja ngelawan sama orang tua, masih aja bentak kedua orang tua kita. Coba kita bayangkan sekarang ada orang tua kita di depan. Pandanglah wajah beliau yang semakin hari semakin keriput wajahnya, yang semakin hari semakin berkurang umurnya, memikirkan kemaksiatan anaknya yang diperbuat kita sebagai anak. Apakah kita mau menjerumuskan orang tua kita ke neraka? Udah cukup orang tua kita tuh capek, udah cukup ngurus kita dari sejak kecil sampai sebesar ini. Tapi kenapa kita masih aja suka ngebentak orang tua kita? Kita memperlakukan orang tua kita itu kayak budak yang semaunya kita suruh nyuci lah, suruh masak lah. Seharusnya kita bantu orang tua, ringankan beban orang tua. Kalau orang tua kita nggak ada baru kita menyesal.
Gak ada yang peduli sama kita. Kalau orang tua kita masih hidup sekarang ini, detik ini, pas kita pulang nanti yang kita temukan adalah batu nisannya. Pas kita pulang nanti orang tua kita lagi terbaring sakit di rumah. Tapi kita cuek aja sebagai anak ini, cuek aja. Orang tua kita sakit, kita nggak pernah tanyakan orang tua, "Mak, Pak, kalian sakit apa?" Nggak pernah. Coba giliran kita yang sakit sebagai anak sekarang ya, dirawat sama orang tua kita. Rela habisin harta bendanya biar anaknya bisa sembuh. Mana balasan kita sebagai anak durhaka ini? Nggak ada balasan untuk orang tua. Kita nggak pernah doakan orang tua. Tapi orang tua kita tanpa kita suruh, orang tua kita itu selalu mendoakan kita di dalam sujudnya, di dalam selesai sholatnya. Kita cuek aja sama orang tua. Kalau orang tua kita udah nggak ada, kalau orang tua kita udah meninggal, baru kita menyesal di sana. Apapun yang kita punya di dunia ini, walaupun kita punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, kalau orang tua kita udah nggak ada gunanya harta benda itu, karena orang tua adalah orang yang paling berharga di dunia ini, Kak. Kalau orang tua kita nggak ada, kalau udah meninggal, kalau dikasih ngomong sama Allah, orang tua kita itu pasti ngomong, "Nak, kamu itu kemana aja dulu, nak? Kamu nggak pernah sayang sama aku, nak." Mentang-mentang orang tua kita udah tua, sekarang kita gengsi mencium ibu kita gengsi mencium bapak kita gengsi memeluk beliau. Padahal beliau yang sering dulu gendong kita waktu kecil, diajak ke sana ke sini, dielus-elus kepala kita, dicium. Tapi kita sekarang sebesar ini gengsi memeluk ibu kita, gengsi memeluk bapak kita. Kita disuruh sama ibu bapak kita, tapi kita nggak pernah mau kalau disuruh sama orang tua kita. Tapi gila pacar kalian yang nyuruh sekarang, pasti kalian mau, pasti kalian turuti. Di mana perasaan kita sebagai anak? Kita nggak pernah nurut sama orang tua. Gila pacar kita yang suruh sekarang, kita mau aja. Kita ini anak durhaka. Kalau udah durhaka sama orang tua, surga itu haram bagi kita, haram. Baunya aja haram, apalagi kita mau masuk surga. Jangan sekali-sekali kita sepelekan orang tua. Karena kunci surga itu ada di beliau. Pintu surga itu ada di depan kaki ibu. Lalu apa yang kita harus banggakan sebagai anak durhaka ini? Apakah kita masih aja durhaka sama orang tua? Orang tua kita itu nggak butuh apa-apa dari kita, nggak butuh apa-apa. Yang orang tua butuhkan adalah doa dari anaknya. Orang tua butuhkan kita ini menjadi anak yang soleh-soleha. Tapi apa perasaan kita sebagai anak? Kita keluar tanpa seizin orang tua. Kita nggak pernah izin sama orang tua. Segimanapun alim kita, segimanapun sembahyang kita, walaupun menghafal Al-Quran, walaupun sekalipun kita menjadi kiai, sekalipun kita menjadi ustazah, kalau udah durhaka sama orang tua nggak ada gunanya, itu nggak ada gunanya. Berbaktilah sama orang tua, mumpung orang tua kita masih ada. Sayangi mereka segimana mereka menyayangi kita waktu kecil dulu. Ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Berikanlah rezeki yang halal yang barokah kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami mohon ampun, ya Allah. Kami ini anak durhaka yang gak pantas masuk surga, ya Allah, tapi takut masuk neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, haramkanlah api neraka untuk kedua orang tua kami, ya Allah.
Kami sayang kepada orang tua kami, ya Allah. Kami belum bisa bikin orang tua kami bahagia, ya Allah. Kami mohon panjangkanlah umur kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah jasmani rohani kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami anak yang soleh soleha, ya Allah. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, ya Allah. Allahumma hidna bittaqwa wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk orang tua kita di rumah, semoga sehat selalu, panjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa taala, permudahkan rezekinya yang halal yang barokah. Kak, sayang sama orang tua. Kenapa kalian sedih di sini? Ya, segimanapun senakal-nakalnya kita di luar, tapi kalau udah di rumah di depan orang tua, hargailah beliau, sayangilah beliau, Kak ya. Tapi mohon maaf, kalau ada saya itu salah tadi minum-minum gak jelas di sini. Maafin Kak ya. Allah aja mau memaafkan hambanya, apalagi kita sebagai sama hamba gitu Kak ya. Gak apa-apa Kak, bukan berarti kalian itu benci sama saya, melainkan kalian itu peduli sama saya, sama saudara muslimnya gitu. Ya Kak ya. Pokoknya kita belajarlah sama-sama ya untuk berbakti sama orang tua Kak. Karena kalau kita berbakti sama orang tua, kunci kesuksesan itu mudah banget. Apapun yang kita kerjakan, insya Allah bakalan lancar kalau kita berbaktilah sama orang tua. Bukan berarti harta benda aja yang bikin orang tua bahagia, bukan Kak. Tapi dengan cara kita, dengan sopan santun kita kepada orang tua. Seperti saya bilang tadi, orang tua kita itu nggak butuhkan apa-apa dari anaknya Kak. Yang orang tua kita butuhkan anak yang soleh-solehah Kak. Kalau orang tua kita nggak ada, hanya doa aja yang dia butuhkan, doa dari anaknya Kak. Mumpung orang tua kita masih ada, sayangilah beliau Kak. Banyak teman-teman kita yang udah nggak ada orang tuanya sampai curhat. Kalau dia diberi pilihan, katanya Kak, lebih baik Allah itu mencabut nyawa saya katanya daripada mencabut nyawa orang tua saya. Ada bilang gitu. Begitulah berharga orang tua. Kalau orang tua kita nggak ada, baru kita ngomong seperti itu. Sekarang orang tua kita masih ada, kita cuekin orang tua, kita sepelekan orang tua, kita bentak-bentak orang tua kita, mentang-mentang orang tua kita udah keriput, mentang-mentang orang tua kita udah tua sekarang, udah berumur, kita bentak-bentak orang tua, kita gengsi ngakuin itu orang tua kita. Kita perbanyak istighfar Kak ya, mohon ampun kepada Allah, jangan sedih lagi Kak ya. Dan satu lagi Kak, saya izin sama kakak bertiga, boleh nggak saya bersolawat Kak di sini? Boleh. Nah, jadi kenapa saya suka bersolawat Kak? Karena saya itu cinta sama Nabi Muhammad. Kita ini umat Muslim yang memperjuangkan agama Islam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir yaumil qiyamah nanti nggak pernah meminta ampun untuk dirinya. Nabi Muhammad itu nggak pernah meminta ampun untuk anak istrinya, tetapi Nabi Muhammad meminta ampun untuk umatnya, untuk umatku ya Allah, untuk umatku ya Allah, untuk kita sebagai umat. Tetapi banyak zaman sekarang itu yang dia idolakan adalah seperti orang Korea kayak gitu. Padahal siapa sih yang memperjuangkan agama ini? Kita diperjuangkan sama Nabi Muhammad, rela mati-matian berperang. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad lupa untuk bersolawat, lupa mengingat Nabi Muhammad gitu Kak. Boleh nggak saya bersolawat untuk melepas rindu kepada Nabi Muhammad Kak? Boleh ya. Tapi mohon maaf Kak, suara saya itu nggak bagus sih, tapi nggak perlu suara bagus untuk bersolawat Kak ya. Bismillah. برسول الله والبدوي ورجال من
النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأجفني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. كنت بالأعتاب معترفا لعزيم ذنبي مقترفا. كنت بالأعتاب معترفا لعزيم ذنبي مقترفا من بحار البدن معترفا برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. رب إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد فأجبني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي. Allah. Enggak perlu suara bagus untuk berselawat, yang penting kita berselawat. Karena sekali kita berselawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan membalas selawat kita 10 kali, Kak. Mohon maaf, sekalipun yang kita muria atau sombong untuk berselawat, kita itu selalu dapat pahala. Karena apa? Karena selawat adalah salah satu amalan yang nggak bisa ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu selawat, Kak. Gitu. Makanya perbanyak selawat. Apapun yang kita cita-citakan, misalnya kita itu pengen punya rumah, misalnya kita pengen punya mobil gitu, selawatin aja dulu, Kak. Percaya aja, Kak, yakin aja, selawatin aja dulu. Insya Allah berkat selawat, insya Allah akan disampaikan kok cita-citanya, Kak. Ya, Kak ya.
Allah, amin. Kak, siapa namanya yang itu? Dini, kakak? Novi, kakak? Mita. Oh, Mita. Pokoknya kita sama-sama lah belajar ya, untuk berbakti sama orang tua. Dan juga kita selalu berdoa, doakan orang tua. Semoga kita ini menjadi anak yang sukses gitu, yang bisa bikin orang tua bahagia ya Kak ya. Semoga kita panjang umur gitu ya, amin ya Allah. Jangan bikin orang tua sedih lagi ya, kita belajar gitu ya. Kalau Kak saya pergi dulu Kak ya. Boleh saya minum lagi? Nggak boleh. Udah habis? Ya. Habis dibuang? Iya. Aduh. Oh benar Kak, ya udah assalamualaikum. Ayo bentar dulu. Sebentar dulu Kak, saya mau pergi aja ini. Kita berteman boleh kan? Oh ya betul. Siap. Tapi kita berteman di anu aja ya Kak ya. Di Instagram aja ya. Oh iya boleh. Nama apa nama Instagramnya? Maizena. Hah? Maizena. Maizena. Maizena gitu. Kakak? Ultramilk. Hah? Ultramilk. Ultramilk. Iya. Ultramilk sih. Nggak ada, lucu aja. Lucu aja. Ya. Kakak apa nama Instagramnya? Hah? Sibri Ardini. Apa? Sibri Ardini. Sibri Ardini. Ardini gitu. Iya. Asli mana kalian? Lombok semua gitu. Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Iya. Saya juga Jawa. Oh serius? Iya, aslinya Jawa. Jawaban dari doa kamu. Aduh, ketawa-ketawa, woi. Siapa tadi? Dini. Umur kamu berapa, Dini? 21 tahun. Sama, seumuran sama saya gitu. Iya, 21 tahun, nggak percaya. Mantap. 21 tahun saya. KTP. Nggak bawa KTP. Iya, 21 tahun. Tapi saya tuh nggak mau seumuran sama dia. Apa? Maunya seumur hidup bareng dia. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konona, semoga kita kan Ya, terima kasih ya atas waktu kita ya. Assalamualaikum. Baik banget kakak, terima kasih ya. Bentar dulu botol saya nih, buang-buang. Enggak kan udah habis nih. Makasih ya.